الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا برahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin wa ba'du. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimat jamaah ta'lim subuh Masjid Jami Al-Iman, semoga kita yang berada di majlis ini selalu dirahmati, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melakukan salat subuh secara berjamaah, bisa melanjutkan dengan kewajiban yang tentunya sangat penting dalam agama kita, itu thalabul ilmi. Pagi ini kita menambah wawasan kita tentang kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Al-Jazairi rahimahullah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, turunan dan juga pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Kajian kitab Minhajul Muslim, kita sudah memasuki bagian yang ketiga dari kitab ini, yaitu tentang pembahasan fikih. Di awal itu merupakan bagian yang pertama membahas tentang akidah. Di bagian kedua tentang akhlak dan etika. Kemudian di bagian ketiga ini pembahasan tentang hukum-hukum fikih. Apa itu fikih? Secara bahasa, fikih adalah al-fahmu, di mana al-fahmu yaitu kefahaman atau pemahaman. Bahkan ada tambahannya al-fahmul amiq wad daqiq, pemahaman yang detail dan mendalam. Itulah fikih. Adapun secara istilah, huwal ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah. Al-amaliyah, yang bersifat praktikal, langsung diamalkan. Al-muktasabah, yang diambil ataupun diupayakan minal adillatit tafsiliyah, dari dalil-dalil yang jelas. Dalilnya adalah Quran, dalilnya adalah sunnah Rasul SAW. Kemudian ada yang namanya al-qiyas ataupun ijtihad. Ijtihad itu menghasilkan fikih, dan fikih bisa dikembangkan dengan analogi. Kalau bahasa fikihnya al-qiyas. Siapapun yang menolak qiyas, analogi, maka dia tidak bisa mengembangkan hukum Islam. Karena qiyasnya tidak dipakai gitu. Para ulama al-mujtahidin dalam 4 mazhab itu menggunakan qiyas semuanya. Sehingga dengan qiyas kita bisa leluasa. Contoh, di dalam Al-Quran itu yang diharamkan dalam bentuk minuman, namanya itu dikenal di zaman jahiliyah al-khamru. Ulama fikih itu yang mengkaji diharamkannya al-khamru ini bukan dengan sebab namanya, bukan. Tetapi ada esensi di dalamnya, dalam bentuk mungkin komponen ataupun ingredient yang itu bikin mabok.
Di situ yang menjadi objek pembahasannya. Maka segala sesuatu yang memabukkan, yang ukurannya bisa menghilangkan akal sehat, itu diharamkan dalam agama. Ya. Nah, ada mabuk yang tidak haram, ada Pak. Mabuk makan durian ya. Mabuk angkot itu. Dia cuma muntah-muntah gitu, mual. Tapi kan zawalul akli tidak terjadi, hilangnya akal tidak terjadi. Jadi akal sehat ini penting. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah itu menulis sebuah buku, judulnya Maqasidus Syariah, tujuan-tujuan syariat. Itu cuma 5. Ya, hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafsi, menjaga nyawa. Hifzul akli, menjaga akal sehat. Ya. Hifzul nasab atau nasal, ya, menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifzul arad, menjaga kehormatan. 5 ini, ya. 5 tujuan syariat sudah ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Ya, paling mungkin ditambahkanlah dalam perkembangan fikih hari ini dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Ya. Karena teknologi semakin berkembang, peradaban semakin berkembang. Itulah fikih, kita butuh fikih. Salat butuh terhadap ilmu fikih. Wudu kita butuh ilmu fikih. Pergi haji butuh ilmu fikih. Ya. Kemudian muamalah perbankan, muamalah koperasi, muamalah pinjam meminjam, muamalah soal gadaian itu. Gadaian kan masuk BUMN ya Pak. Begitu itu. Yang slogannya mengatasi masalah tanpa masalah. Betul Pak. Nah ini bagaimana rahmatan lis syariah, ya. Kasih sayang syariah Allah ini harus kita buktikan bahwa Allah mengutus nabinya dengan risalah yang dibangun di atas wahyu ilahi, Quran dan sunnahnya, itu adalah meringankan beban manusia. Innama bu'istu bil hanafiyyati samhah, aku diutus dengan aturan hukum yang penuh toleransi, yang penuh kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itulah fikih. Makanya kalau kita hari ini menemukan pemahaman yang leneh Pak ya, itu muncul bukan dari fikih, munculnya dari imajinasi. Jadi ada Islam ijtihad, ada Islam imajinasi, itu beda. Ya. Imajinasi dia menghayal aja, dia bikin statement. Dia sebagai tokoh semuanya di Indonesia, bikin statement yang aneh-aneh, udah itu imajinasi dia. Tapi dalam fikih ada dawabit, ada batasan-batasan, ada qawaid, ada landasan-landasan atau kaidah yang harus diikuti. Itulah ilmu fikih. Sehingga fikih ini dibangun di atas usulul fiqh. Usul fikih itu ada, ya. Jadi ini ilmu tentang hukum, ilmu yang berkaitan dengan praktik langsung di lapangan, ya. Dan biasanya dalam kitab-kitab fikih itu pembahasannya dibagi kepada 3 judul, ya. Ada fiqhut thaharah, fikih bagaimana kita bersuci. Yang kedua ada fiqhul ibadah, fikih ibadah, bagaimana kita menunaikan sholat, ya, membayar zakat, puasa Ramadan, dan manasik haji. Barulah bagian ketiga itu fikih muamalah. Muamalah ini sangat luas pembahasannya. Tentang perkawinan, muamalah. Utang piutang, muamalah. Jual beli, muamalah. Fiqhul jihad, muamalah. Al-alaqat al-dauliyah, hubungan internasional Indonesia dengan negara lain, itu adalah fikih muamalah. Terkait masalah mungkin mendonorkan organ tubuh, ya. Ginjal kita kan bisa tuh diberikan ke orang lain untuk menolong, menyelamatkan, ya. Bagaimana hukumnya ini?
Kalau donor darah kan udah jelas itu sehat bagi kita, ya. Kalau kita donorkan darah kita, kita sehat. Tapi kalau ginjal ini ya bukan komoditas dagangan dia, yang tidak bisa diperjualbelikan. Itu pemberian Allah untuk kita masing-masing. Tapi bisa terjadi ini ayah kita pokoknya terkena penyakit gagal ginjal. Pilihannya dua, apakah transplantasi atau ya HD gitu. Cuci darah setiap pekan itu 2 kali lah ya. Nah, rupanya sang anak ini yang mengikhlaskan ya salah satu dari ginjalnya itu untuk ayahnya. Ya untuk menolong, untuk menyelamatkan. Nah, ini butuh kajian bila ini tetap ya bisa hidup dengan sehat dua-duanya, silahkan gitu loh. Makanya fikih ini nggak bisa diijtihadkan oleh seorang ulama yang hanya ahli fikih. Bila fatwa itu kaitannya dengan kesehatan, maka dia harus duduk sama-sama dengan ahli kesehatan. Sampai ada buku, Pak, udah diterbitkan tuh judulnya Fikih Pandemi. Fikih pandemi ada tuh. Fikih pandemi. Ya. Jadi dengan COVID ada ilmu fikih yang baru, namanya fikih pandemi itu. Ya. Nah, di dalam fikih thaharah ini yang pertama adalah tentang wudhu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala disyariatkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai, ini marafiq nih Pak, sikut, ya, siku ini. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Ini di sini ada tambahan huruf ba ya, bi ru'usikum. Ini namanya litaba'id, sebagian. Makanya di sini dikaji oleh ulama fikih termasuk Imam Syafi'i, minimal berapa rambut yang harus diusap ya, dibasahi. Beliau mengatakan 3 minimal tuh Pak. Ya nggak mungkin kita ngusap kepala dihitung rambutnya. Tapi tidak semuanya dibasuh. Makanya kedalaman ilmu bahasa ya di kalangan fuqaha itu luar biasa itu. Bi-nya ini apa ini? Beda dengan wajah. Kalau wajah nggak ada tambahan huruf ba. Aidiakum juga tangan nggak ada tambahan. Tapi ketika wamsahu bi ru'usikum ailit taba'in. Sebagian rambut saja sudah diusap ya, diusap gitu. Kalau dibasuh kan beda Pak ya, pakai gayung. Kan cuma dibasahin tangan kita diusap ke kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai pergelangan mata kaki. Ya. Ini ayatnya. Berarti 4 ya, anggota tubuh kita ini hukumnya wajib dibasuh. Wajah, tangan, kemudian kepala dan kaki. Ya. Ini ayatnya. Maka didetailkan di dalam sunnah. Sunnah Nabi belum dianggap jelas ya, cukup jelas, maka fikih yang mengembangkan lagi. Sehingga disimpulkan sisanya itu adalah sunnah wudhu. Cuci tangan dulu itu sunnah. Ya. Memasukkan air ke mulut, namanya itu kalau bahasa fikihnya madmadoh, ya, madmadoh. Ke kumur dibuang. Masukin lagi, kan 3 kali ya sunnahnya itu. Itu sunnah berarti. Masukin ke hidung, namanya istinsyar. Itu pun hukumnya sunnah. Membasuh telinga, itu sunnah. Ya. Apalagi Pak yang sunnah itu? Sisanya lah selain tadi itu. Sunnah wudhu. Nah kalau bisa ya sunnah dan wajib ini ya dilaksanakan supaya bagus wudhunya. 3 kali ya 3 kali gitu Pak. Jangan sekali memang yang wajibnya. Tapi Rasulullah mencontohkannya 3 kali setiap basuhan. La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta tawaddaa.
Ini hadisnya. Tidak diterima sholat di antara kalian apabila dia itu batal sampai dia berwudu. Makanya ada kaidah ilmu fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib tidak akan terpenuhi, ya, kecuali dengan wajib yang lain, maka wajib yang lain itu harus bagus dan harus sempurna. Kalau enggak tidak sah. Wudu kita tidak sah, maka membuat sholat kita juga tidak sah. Jihad adalah wajib dalam agama untuk mempertahankan agama Allah ataupun wilayah kaum muslimin. Tetapi kalau nggak punya senjata, Pak, gimana hukumnya? Ya, makanya mendatangkan senjata, menyediakan senjata wajib hukumnya. Karena jihad tidak akan terlaksana tanpa ada senjata yang kita miliki. Ini kaidah yang dibuat oleh ulama, ya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Keutamaan wudhu, ya tentunya kita akan selalu semangat bila kita membahas atau memahami tentang keutamaan satu ibadah atau amal soleh. Kita akan tetap semangat jalan menuju masjid ini, Pak, setiap waktu sholat. Kalau kita membaca keutamaan-keutamaannya atau fadilah, ikhwanuna, ya saudara kita di dalam jamaah dakwah tabligh itu dibekali dengan satu buku saja, Pak, oleh ya syekhnya itu kan Maulana Ilyas Al-Kandahlawi yang memunculkan metodologi dakwah itu, maka dinamakan Jama'atud Dakwah wa Tabligh. Ya. Itu muncul dulu di India, kemudian menyebar ke Bangladesh, ke Pakistan, kemudian ke negara ASEAN, ya. Malaysia termasuk cukup kuat. Ya. Di Indonesia juga, kalau Bapak mungkin dari Jawa Timur ya, di Temboro itu, Pak, mungkin satu desa itu tanah milik teman-teman kita di Jamaah Tabligh. Mereka dakwah kemana-mana. Modalnya cuma satu, tuh. Buku judulnya Fadailul A'mal. Fadailul A'mal. Fadilah-fadilah beramal. Sehingga ketika itu filosofisnya masuk ke dalam keyakinan, saya berjalan kaki jauh untuk dakwah demi tegaknya Islam. Setiap langkah saya ini ada balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada jamaah yang diutus oleh pusatnya kan di Kebon Jeruk ya, Pak. Kalau di kita itu ada yang jalan kaki, Pak, jalan kaki ngikutin jalan kereta itu. Ada musala, dia izin untuk nginep di situ. Ada masjid, dia izin untuk itikaf di situ. Dakwah. Saya tidak pernah melihat orang jamaah tabligh sholatnya nggak ke masjid. Ada nggak orang jamaah tabligh nggak ke masjid? Mertua saya itu dulu, Pak, waktu masih awam ya, dia pengusaha. Itu DKM masjid, dia pengurus di DKM masjid. Jadi rapat di masjid, udah gitu pulang, sholat di rumah. Padahal udah mau azan, ya. Tidak termotivasi untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi setelah dia diajak oleh kawannya dan ikut khuruj fisabilillah, alhamdulillah itu sampai akhir hayat, Pak. Beliau sudah almarhum. Yang namanya sholat, Pak, belum azan dia udah di masjid. Sebelum azan. Dulunya itu ya sholat selalu ke masjid jamaah. Tapi setelah semakin ke sini, pokoknya sebelum azan sudah di masjid. Nah, itu ada kisah sahabat sejak dia masuk Islam, dia tidak pernah ketinggalan azan sudah di masjid. Ada lagi kisah sahabat sejak dia masuk Islam tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Itu gimana tuh ukurannya tuh? Berarti ketika imam maju di depan itu sudah ada di sini. Selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kalau kita kadang dapat, kadang enggak gitu. Masbuk ya. Nah, inilah keutamaan yang dituangkan dalam kitab ini
tentang wudu, ala adullukum ala mayamhullaha bil khataya. Maukah kamu aku tunjukkan Allah menghapus kesalahan-kesalahanmu dengannya. Wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan ditinggikan derajat kemuliaanmu dengannya. Qalu, sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Iya, tentu kami mau ya Rasulullah. Qala isbagul wudu 'alal makarih. Isbagul wudu, kuncinya apa Pak? Sempurnakan wudu sekalipun pada kondisi kita tidak suka. Makanya di kita mah enak Pak, nggak ada musim dingin. Nggak ada musim dingin di kita. Tapi ada daerah yang memang itu cuacanya dingin. Subuh-subuh Pak, coba. Saya ngalamin sampai minus tuh di Islamabad tuh. Minus Pak, dingin sekali. Puncaknya musim dingin tuh. Yang namanya mewudu itu kita malas Pak, saking dinginnya. Ya. Tetapi ketika sekalipun kondisinya sangat tidak disukai, tetap kita isbagul wudu. Isbagul wudu. Maka bersyukurlah kita di Indonesia ini negara yang letaknya di khatulistiwa. Kita nggak ada musim dingin, musim panas tuh nggak ada itu. Yang ada musim panen sama musim paceklik gitu. Nggak ada tuh Pak di sana. Panas sekali, dingin sekali ya Pak. Ya. Nggak kuat kalau kita itu ke masjid nggak pakai kaos kaki, kemudian dilapisi dengan khuf. Khuf itu ya sepatu kulit ya. Nggak kuat itu, pecah-pecah kaki kita itu. 3 atau 4 bulan lah kita mengalami seperti itu. Ya. Makanya sekalipun cuacanya dingin, tetap dia wudu dengan baik. Yang kedua kata Nabi, wal khutwa ilal masajid. Langkah-langkahmu menuju masjid itu penghapus dosa. Kita nggak bilang astagfirullah wa atubu ilaih. Cuman bismillah saya akan menuju masjid, dihapus sudah. Dengan langkah kaki kita itu. Nah makanya Pak, ini pertanyaan nih. Kita punya rumah, enaknya dekat dengan masjid apa jauh? Di sini nih, ya. Kalau cuma nyebrang jalan, sedikit langkahnya. Udah gitu, ya. Kalau kagak ke masjid dosa nggak Pak? Ini mohon maaf nih, kita muhasabah aja dosa. Makanya ada sahabat yang ketika ditawarkan, itu rumahnya jauh. Mau nggak saya siapkan rumah tempat tinggal yang dekat dengan Masjid Nabawi? Nggak, saya menikmati dengan jarak yang jauh ini. Semakin jauh, langkah saya semakin banyak. Ya. Wal khutwa ilal masajid. Kemudian yang ketiga, wantizarus sholah ba'da sholah fadzalikum ribat. Yang ketiga itu adalah kita menunggu sholat untuk sholat berikutnya. Jadi mendapatkan qobliyah, nunggu sampai dapat sholat wajib secara berjamaah. Itulah yang harus terjaga. Bahkan kita dianggap itu sudah melakukan sholat dengan wudhu saja di rumah Pak. Niat ke masjid, itu dalam keadaan sholat sudah. Makanya jangan wudhu di masjid. Ini saya nyampein ini supaya DKM agak efisien nih. Penggunaan airnya itu. Memang sunnahnya dari di rumah kita. Di rumah kita sudah berwudhu gitu. Bismillah taubat Allah menuju masjid. Itu sudah dihitung, ya, hitungan sholat. Ditambah lagi masuk masjid dapat tahiyatul masjid, kemudian qobliyah dia dapat, ya. Menunggu sampai qomat itu pun masih dihitung dalam ibadah sholat. Selesai nanti kita taklim, ya. Itikaf dapat nih Pak. Ini kalau Bapak tadi niat itikaf nih, ya. Sekarang niat itikaf, dapat itikafnya, pahala itikaf. Nanti pas jam berapa Pak? Pukul 6 ya? Isyraq jam berapa? Jam 6 ya? Kita salat 2 rakaat isyraq. Adakah fadilah di situ? Ada. Siapa yang menunggu di tempat salatnya sampai waktu isyraq dan tidak batal wudunya, sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu fadilahnya. Tapi jangan sampai kita punya persepsi pemahaman, kalau gitu mah nggak usah ke Mekah dah. Udah aja duduk habis subuh sampai isyraq. Dapat itu pahala haji dan umrah. Nah, ini
bahasanya jangan begitu. Tetap haji mah wajib ke Mekah itu. Ini seakan-akan nilai pahalanya seperti itu. Ya, Nabi sering menggunakan ilustrasi dalam hadisnya supaya bisa dipahami dengan mudah oleh kita dan kita jadi cepat paham gitu. Jadi 3 hal inilah yang bisa menghapus dosa kita, yaitu wudhu dengan baik, kemudian melangkah banyak langkah menuju masjid, dan menunggu waktu sholat ke sholat yang lainnya. Ini hadis yang kedua, juga hadis sahih nih Pak. Idza tawadda abdul muslim awil mu'min faghasala wajahu kharajat min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainih. Ketika seorang hamba muslim itu berwudu dan membasuh wajahnya, maka dosa-dosa yang ada di wajah itu ya dihapus dengan jatuhnya air wudu. Ya, lihat Pak. Yang paling banyak dosa itu apa Pak? Dosa mata ya, pandangan. Dosa mata. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka diampuni dosa-dosa itu melalui basuhan wudhunya. Jadi menetesnya itu adalah dosa kita berguguran Pak, dengan membasuh tangan. Ketika dia mengusap kepalanya, itu pun sama, ya menghapus dosa-dosanya. Semua yang dilakukan dalam wudhu itu bisa ya mengampuni dosa-dosanya. Belum lagi kalau dia punya janggot Pak, janggotan tuh. Tetes nggak Pak dari sini? Setiap tetesan itu adalah ya dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang terbilang sahih ya. Riwayat Imam Muslim di sini hadisnya ini. Ya, Imam Muslim. Jadi 2 hadis ini sudah cukup buat kita. Ternyata setiap ya syariah itu ada yang namanya hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri' ataupun disebut dengan legal philosophy. Di falsafahnya apa sih gitu? Kenapa kita disuruh sujudnya lama oleh Rasul SAW? Wabil khusus sholatnya sholat yang individu ya Pak. Kalau sholat jamaah janganlah. Kecuali mungkin sujud yang terakhir saja. Ternyata secara ilmiah itu ditemukan. Jadi ketika sujud lama, ini sirkulasi darah di bagian otak belakang itu ya berjalan dengan baik dan normal itu dengan wudhu ya, dengan sujud yang lama. Kemudian hal-hal yang difardukan dalam berwudu, ini yang pertama niat. Niat ini wajib Pak, nggak boleh kita wudu tanpa niat. Tinggal pembahasannya, niat itu ada di mana sih yang dipandang oleh Allah itu? Niat itu tempatnya adalah hati. Kalau hati kita terlintas, kita niat wudu, sudah. Sekalipun tidak dilafazkan, nawaitu ya al-wudu'a, maunya ya lihat lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala, kan gitu bahasa fikihnya. Dibaca silahkan, tidak dibaca pun tidak mengapa. Ya sama saja kita debat tentang usolli ini. Saya kalau sholat pakai usolli enggak ya? Gitu. Atau lintasan hati sudah dianggap. Karena niat sholat itu udah dari rumah Pak. Kita ke masjid mau ngapain? Mau sholat, udah niat kan? Ya. Allahu Akbar sah. Tetapi bila ada ya kalimat niat yang dibuat oleh ulama fikih, ya itu untuk memahamkan kita sungguhnya Pak. Jadi silakan dilafazkan, jangan bilang itu nggak boleh, haram hukumnya melafazkan niat. Nggak ada ulama yang mengharamkan, cuman ditekankan tempatnya niat itu di hati. Kalaupun mulutnya ngucap, hati tidak ngikutin, tidak dianggap niat, gitu. Tidak dianggap niat. Ya puasa Ramadan, penting nggak Pak? Niat gitu setiap malam. Penting, sangat penting. Kalau lewat saja pada malam itu kita nggak niat, wajib diqadha puasanya. Wajib diqadha. Makanya kalau dilihat maslahatnya, ini lebih utama dibiarkan jamaah niat masing-masing
atau dipimpin oleh imam atau Bilal habis sholat tarawih, ya diingatkan, Bapak Ibu, mari kita niat puasa untuk esok, ya dibacakan niatnya itu lebih maslahat Pak, lebih menguntungkan kita semua. Kalau kita lupa tiba-tiba imsak, ya udah nggak dianggap puasa hari itu, harus diqadha itu. Nah ini terkait masalah melafazkan niat, silahkan saja, karena itu mendukung, ya mendukung apa yang ada di hati kita. Innamal a'malu binniyat, hanya saja setiap amalan itu bergantung dengan niatnya. Yang kedua, menjadi fardu dalam wudhu, wajib ini membasuh muka. Tadi ya sudah ayatnya itu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, ya, mengusap kepala. Beda Pak, mengusap sama membasuh ya. Mengusap mah cuman basahan di tangan, udah. Bahkan Nabi sempat wudhu tidak ada air lagi untuk mencelupkan tangannya. Diambil Pak dari bagian muka, diusap buat kepalanya. Diusap untuk kepalanya, ya. Kemudian yang kelima adalah membasuh dua kaki sampai pergelangan kaki, ya. Tapi ada hadis yang mengatakan siapapun yang bisa melebihi, ya, anggota wudhu yang wajib, maka itu lebih baik baginya. Barang siapa yang bisa memperluas cahayanya, maka perluaslah cahaya itu. Jadi nanti ketika kita selalu wudhu Pak, itu bercahaya di yaumul hisab atau di hari kiamat nanti. Tapi ya perluas. Kalau cuma sampai sini batas minimal, sampai sini kita lebihin. Kalau itu sampai kedua mata kaki, lebihin sampai betis Pak. Ayat ini dilengkapi dengan hadis, ya, penjelasannya itu. Kemudian yang keenam, ini fardu wudhu ya. Fardu itu kan di atas wajib ini penekanannya. Yaitu tertib. Ya. Contoh gini Pak, ya. Kita mulai wudhu maunya kaki dulu, nggak bisa, nggak sah itu, harus tertib itu. Yang ketujuh, berkesinambungan. Artinya mualat itu sambung langsung, nggak boleh ada jeda. Ya, Bapak wudhu di sini, kerannya habis ya, jalan kaki ke sana mah itu, disambung apa ngulang lagi? Ngulang lagi itu. Karena udah ada jeda yang panjang Bapak jalan kaki ke sana itu. Berarti tidak mualat. Ya, ini penting nih. Ini harus dijaga, berkesinambungan. Ya. Pokoknya jangan ada jeda yang itu mengganggu wudhu kita. Selesaikan wudhu dengan cara yang tertib dan mualat, berkesinambungan. Nah, ini ada yang bertanya nih Pak saya. Itu. Ustaz, kalau wudhu sambil ngobrol sama teman di samping itu gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa saya bilang, yang penting antum jangan lupa basuhan-basuhannya itu, ya. Dan tadi fardu wudhunya harus dijalanin. Ya sebaiknya ibadah itu Pak memang harus fokus, ya harus fokus wudhu, fokus semua itu. Ya. Sering juga kan kita kalau wudhu sama-sama itu samping-sampingan gitu, sambil ngobrol ya Pak. Jangan lupa itu, ya. Fardu wudhu harus kita jalani, kita lakukan. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam wudhu, ya, berarti tadi ada 7 nih, yang fardu wudhunya, yang sunnah itu di sini ada beberapa poin. Yang pertama membaca basmalah. Bismillah ini sunnah, tapi resikonya Pak besar itu baca. Kalau kita tinggalkan bacaan basmalah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta'u. Dalam riwayat fahuwa ajdaru. Barang siapa yang melakukan kebaikan tidak dimulai dengan baca basmalah, maka itu terputus. Nggak nyampe ke Allah itu Pak. Nggak ada pahala otomatis itu. Karena dia meninggalkan bacaan basmalah. Ya ingat, hukumnya sunnah tapi resikonya ini luar biasa Pak. Basmalah ini. Makanya hukum basmalah itu ngikutin amalannya. Nabi mengatakan kullu amrin zibalin, setiap urusan yang baik. Saya nggak pernah melihat orang merokok baca bismillah.
Apa? Mau rokok baca bismillah, gimana hukum baca bismillahnya? Kembalikan, hukum merokok apa? Makruh, maka makruh pula membaca basmalah. Orang mau mabuk, Pak, baca bismillah enggak? Enggak ada baca bismillah. Kalaupun dia baca bismillah, ngikutin hukumnya itu. Haram dia baca bismillah. Udah dosa mabuk sama dosa baca bismillah dia itu. Dua-duanya dapat itu. Maka Nabi katakan, kullu amrin zibalin, setiap urusan yang baik tidak dimulai dengan bacaan basmalah, itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. La wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak dianggap wudu orang yang tidak membaca bismillah. Sering lupa kita nih Pak ya. Bismillah ini gampang banget udah itu. Yang kedua, membasuh dua telapak tangan lebih dahulu sebanyak 3 kali. Ini tangan dicuci dulu nih Pak, 3 kali ya. Kemudian yang ketiga, bersiwak. Nah ini termasuk sunnah. Jadi bismillah, cuci tangan, terus sikat gigi. Tapi di sini menggunakan siwak gitu Pak, siwak. Apakah sikat gigi kita itu sudah menggantikan hukum siwak? Secara fungsi bisa, tetapi sunnahnya tidak boleh ini dihapus. Karena yang bisa menghapus sunnah itu hanya Rasul SAW. Bapak jangan nanti merendahkan kayu siwak. Ngapain sih? Hari gini pakai siwak, udah ada sikat gigi. Tetap ini sunnah, maka tinggal dikaji nih Pak. Secara aspek manfaat dan kesehatan, siwak itu apa? Tidak mungkin sabda Rasul SAW itu ya bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan. Gak mungkin. Karena kita meyakini beliau adalah Shadiqul Masduq, As-Shadiq Al-Masduq. Itu julukan Nabi SAW. Jadi kata Rasul ya bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi ma'a kulli wudu'in. Kalaulah tidak menjadi beban bagi umatku, sungguh aku wajibkan setiap wudu untuk bersiwak. Nah ini Rasul khawatirnya begitu. Kalau diwajibkan, tidak semua umatnya itu ya punya kayu siwak. Di kita ada pohon siwak Pak. Nggak ada ya pohon siwaknya. Kalaupun ada itu orang yang pergi ke Mekah ataupun nih jazahumullah khairan ya, kawan-kawan jamaah tabligh lagi nih. Saya pernah ke Kebon Jeruk itu diajak sama mertua itu ngikutin apa namanya bayan ya. Bayan itu kan istilah kalau kita tuh tausiah lah, ceramah. Itu sampai 3 kali Pak sholat maghrib itu. Ya tiga kali jamaah gitu. Karena saking tidak muatnya itu masjidnya. Di situ. Itu diciptakan masjid itu seperti suasana di zaman Nabi SAW. Jadi pedagang-pedagang itu ada di sekitar masjid. Tapi pas azan tutup pokoknya. Ya. Nanti selesai sholat dibuka lagi. Oh itu ada kayu siwak, minyak wangi, baju gamis, gitu. Sorban, kopiah, jualan situ semua. Jadi mereka lah yang menyebarkan siwak itu. Ini penting juga nih untuk bersiwak ya. Dan kita kalaupun tidak punya siwak harus wudu, harus ini wudunya pakai sikat gigi nih. Sunnah hukumnya. Yang keempat adalah berkumur Pak, madmadah ya, madmadah. Yang kelima itu menghirup air ke hidung kemudian dibuang ya. Sejadi ini bisa menghilangkan penyakit yang namanya sinusitis ya Pak. Sejadi itu. Ya, kan di hidung tuh. Banyak cairan yang mengendap. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-6 ini menyela-nyela jenggot. Jadi kalau jenggot itu tebal itu digini-giniin Pak basuhnya itu. Ya. Makanya di kalangan mazhab Hanafi itu yang laki-laki dari kaum muslimin itu Pak jenggot semua itu. Berjenggot semua. Saya punya dosen tuh sampai segini jenggotnya.
Karena jenggot yang sesuai dengan sunnah itu 3 genggaman. 3 genggaman ini 1, 2, 3. Iya. Kalau kita nggak nyampe-nyampe ini. Segini tuh. Ya. Apalagi yang saya pernah jalan ke Darul Hadis. Jadi Darul Hadis itu Pak, ini perbatasan antara Pakistan dengan Afghanistan. Itu hadis Rasul dari zaman Nabi sampai ke zaman beliau itu ada sanad yang nyambung. Itu syekhnya duduk aja itu Pak. Dia menjaga silsilah hadis itu. Nama lembaga Darul Hadis. Masya Allah itu Pak. Jenggotnya itu panjang gitu loh. Betul-betul apa yang dia miliki dalam berpakaian, dalam tampilan harus sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi dia bisa dikatakan dialah yang menjaga hadis dengan silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu ada tuh suatu tempat itu. Orangnya ya tawadu gitu ya. Ternyata ketika dibacakan hadis dia hafal semua itu dengan sanadnya. Ini kan susah. Ilmu yang paling susah kita hafal tuh ilmu hadis, Pak. Nggak ada mau hadis tidak hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Saya itu ngapal hadis. Ngapal hadisnya bukan cuma teks, tetapi sanad. Sanad itu sampai kepada Nabi SAW. Ya. Sahabat. Nah ini sangat penting untuk menghafal itu ya. Kalau kita terbatas hafalannya. Hadis saja dikasih 40 hadis sama Imam Nawawi nggak hafal-hafal. Ya Pak ya. Itu arba'in itu dikaji oleh Imam Nawawi. Siapa yang hafal 40 hadis ini cukup buat dia ya menjadi bekal dalam hidupnya dan dia selamat. Hadis arba'in tuh Pak. Maka beliau menganjurkan tolong dihafal. Dari 40 berapa kita hafal? 1. Innamal a'malu binniyat. Atau yang paling pendek, la taghdab walakal jannah. Itu pun ngapalnya kena anaknya yang di TK. Sering ngulang-ngulang, la taghdab walakal jannah. Ayahnya ikut hafal. Ya, bukan kena usahanya. Kemudian yang keenam itu tadi menyalakan jenggot ataupun ini Pak nih, jari tangan ini ya. Makanya dulu pernah dibahas kalau kita lagi wudhu terus ada sisik ikan Pak di sini, tahu-tahu ngelihat itu habis sholat lah ini ada sisik ikan, gimana hukumnya? Tidak sah sholatnya, diulang lagi karena tidak masuk ke dalam kulitnya ya, basuhan wudhu itu. Yang ketujuh adalah membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Pak jangan sampai lebih ya, kena makruh itu. Kemudian yang ke-8 di sini mengusap 2 telinga, ya, bagian luar maupun bagian dalamnya. Jadi ini nih, begini Pak, ya telinga itu. Yang ke-9 menyela jari, jari kita pun disela-sela begitu. Yang ke-10 mendahulukan bagian anggota wudhu yang sebelah kanan. Ya, perhatikan anak kita kalau wudhu itu. Yang ke-11 adalah memanjangkan serta melebarkan cahaya. Jadi nanti akan dibalas oleh Allah dengan cahaya. Batas minimal segini kita basuhnya. Kalau batas minimal kaki sampai pergelangan mata kaki itu harus dilebihin sampai betis gitu. Itu yang disunahkan. Yang kedua, yang berikutnya ke-12 adalah pada saat mengusap kepala hendaklah dimulai dari bagian depannya. Nah ini dari depan Pak, diusap ke belakang. Rasul pernah sorbannya itu diusap, nggak dibuka, kepala diusap gitu kan. Itu boleh itu. Cara melakukannya seperti itu. Adapun yang dimakruhkan saya bacakan saja poin-poin pentingnya. Berwudu di tempat najis. Nah ini, mohon maaf ya Pak, makruh ya. Biasanya kita di rumah itu WC sama kamar mandinya itu tempat mandinya sama gitu ya di situ. Nah Bapak kalau bisa wudunya jangan di situ, mendingan di tempat cucian, ya kan?
Karena kan yang pakai kamar mandi itu banyak, anak kita, ya, istri juga pakai situ. Ya, anak kita nggak tahu nih mungkin apakah dia siram dengan bersih lantai itu atau enggak. Tiba-tiba kita masuk wudhu di situ. Ya, mendingan kehati-hatian dijaga, jangan wudhu di tempat itu. Makruh hukumnya. Kemudian yang kedua, lebih dari 3 kali. Ya saking panasnya sampai dia ngusap muka, lagi puasa lagi. Sampai berkumur sampai 5 kali. Makruh itu. Berlebihan dalam menggunakan air pun ini makruh, Pak. Makanya wudhu pakai keran ini kan banyak yang kebuang ya. Kalau kita telat gitu, pindah dari anggota wudhu ke wudhu yang lainnya, ke anggota wudhu yang lainnya. Kan kebuang terus tuh, Pak. Makanya Nabi wudhunya pakai apa? Dengan gayung gitu loh. Bukan berarti zaman itu nggak ada, bisa aja kan ada baknya itu dikeluarkan pakai keran begitu, bisa gitu. Makanya hemat. Siapapun yang tidak hemat maka itu dia melakukan hukum yang makruh. Kemudian yang keempat, meninggalkan salah satu dari beberapa sunnah wudhu. Jadi jangan ditinggalin yang sunnahnya. Kemudian berwudhu dengan air lebihan dari air yang dipakai oleh istri kita. Selalu saya dapatkan hal ini. Kenapa ya kalau dipakai sama istri kita, kita pakai wudhu itu makruh. Ya. Kan seorang muslim tidak najis, Pak. Tidak najis gitu. Contoh gini, ini bak ya. Istri kita wudhu di situ. Ya, ada yang jatuh. Di situ. Kan bekas namanya itu. Bekas digunakan oleh istri kita. Itu makruh. Walau alam apa rahasianya di situ. Ya, mungkin Rasul ya memang sangat berhati-hati dalam hal ini dan tentu ada hikmahnya itu. Di hadis lain Nabi mengatakan al-mu'min la yanjus. Orang beriman tidak menghasilkan najis gitu. Jadi kalau saya wudhu bekas dipakai sama orang lain tapi laki-laki ya boleh, sah. Saya ingat dulu waktu di pondok itu, Pak. Wudhu itu pakai di kolam, Pak. Kolam besar gitu. Apa yang kita pakai buat basuh muka jatuh lagi ke situ. Jatuh lagi ke situ. Nanti sampai udah bau tuh kolamnya baru dibuang, diganti. Nah mungkin disinilah Imam Syafi'i selalu mensyaratkan air wudhu itu kalau dibak ya, yang mungkin jatuh lagi 2 kula. 2 kula itu Pak saya hitung di Google itu, saya lihat 216 liter Pak kuantitasnya. Toren kita berapa muatnya? 500. Ya, toren di atas tuh kalau kita punya 500. Berarti melebihi dari 2 kula. Semakin banyak tampungannya itu semakin aman. Kan kita nggak pernah tahu Pak. Kalau ada tutupnya bagus. Tapi kalau udah rusak bagian atas tutupnya itu jatuh, pokoknya bangkai. Ya, burung jatuh situ. Akan najis itu. Wudhu kita nggak sah, mandi janabah kita nggak sah karena ada jatuhan najis di situ dalam bentuk bangkai. Tapi kalau banyak aman. Ya. Saya kira itu mungkin kajian kita tentang bab wudhu ini dari hukumnya dan juga manfaat dan keutamaannya. Bila ada hal yang ingin mungkin didiskusikan, ditanyakan, adakah Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum. Apanya? Iya, tidak menjadi syarat Pak. Aurat itu harus tertutup atau tidaknya. Ya. Tapi yang namanya satrul aurah itu kan bukan hanya pakaian, tempat yang tertutup. Kamar mandi ada pintunya, ada dindingnya, tertutup saudara itu. Itu pun termasuk satrul aurah. Ya. Gimana kalau kita wudhu, istilahnya tidak menutup aurat dengan pakaian? Apakah boleh secara hukum? Ya boleh, karena auratnya sudah tergantikan dengan tadi pembatas dinding dan pintu itu. Ya. Makanya ada doa Pak, ketika masuk kamar mandi itu. Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is. Saya baca fadilahnya, kalau orang baca ini Pak, masuk kamar mandi, itu
setan tidak bisa tembus melihat dia. Kita kan nggak pernah merasa malu dengan setan itu Pak, karena kita nggak ngelihat. Jadi yang tidak baca doa ini Pak, itu dilihat, ditonton oleh setan ketika mandi itu. Saya bilang, subhanallah ya, Rasul mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'is, bukan semata-mata sunnah, tetapi itu kita dilindungi oleh Allah, mata setan tidak bisa tembus melihat aurat kita. Bila kita baca doa ini ketika masuk kamar mandi. Dan selama ini kita nggak baca itu ya udah dilihat, ditonton sama setan. Dilihat, ya. Nauzubillah min dzalik. Ingat di hadapan kita ada makhluk gaib yang selalu ya, berbuat jahat kepada kita. Maka ta'awuz itu menjadi senjatanya. Secara hukum boleh Pak, karena aurat itu artinya kan menutup satrul aurah, ini sebagai penutupnya. Ketika di kamar mandi adalah pintu kamar mandi yang kita tutup, itu menjadi satrul al-aurah. Baik, saya kira itu mungkin sebagai jawaban. Cukupkan sampai di sini taklim subuh kita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.